Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu, di sebuah jalan kecil dekat pasar tradisional, seorang gadis muda terlihat sedang duduk di atas motor bebek tuanya. Pakaian yang ia kenakan sederhana, kaos polos, celana jeans, dan jaket lusuh. Tak ada yang menyangka bahwa di balik penampilannya yang biasa, gadis itu menyimpan identitas yang tidak boleh diketahui sembarang orang. Ia baru saja membeli beberapa kebutuhan rumah di pasar. Rambutnya yang sedikit acak-acakan karena helm setengah wajah membuatnya terlihat seperti gadis kampung biasa. Orang-orang yang lalu lalang pun tak memperhatikan dirinya. Namun, ada sesuatu yang tak terduga menantinya di ujung jalan. Tak jauh dari tempatnya berhenti, dua orang pria berbadan besar dengan seragam polisi mendadak menghadangnya. Wajah mereka dingin, tatapan penuh arogansi. Salah satunya mengangkat tangan, memberi isyarat agar si gadis menghentikan motornya. Berhenti! Mau kemana kamu? Bentak salah satu polisi dengan nada tinggi. Gadis itu menoleh, sedikit bingung. Maaf, Pak, ada apa ya? Tanyanya dengan suara tenang, meski sorot matanya tajam seolah sedang mengukur lawannya. Polisi itu mendengus. Jangan banyak alasan. Motor kamu gak lengkap suratnya, kan? Kalau mau urusan cepat beres, kasih uang aja di sini. Beberapa warga yang melihat dari jauh hanya bisa berbisik-bisik, takut ikut campur. Semua sudah tahu, dua polisi itu dikenal arogan dan sering memeras warga. Namun kali ini, yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Gadis itu diam sejenak. Ia menatap kedua polisi itu dalam-dalam, lalu menghela napas. Dalam hatinya, ia bergumam, sudah terlalu lama mereka menindas orang kecil. Sepertinya waktunya tiba untuk membuka sedikit jati diriku. Ketegangan mulai terasa. Polisi itu semakin mendekat, berusaha meraih kunci motor gadis tersebut. Namun detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan akan terjadi. Mau saya lanjutkan langsung ke bagian 2 biar ceritanya makin tegang? Bagian 2. Ketika arogansi ditantang, polisi berbadan besar itu mencoba meraih kunci motor gadis tersebut dengan kasar. Kalau nggak nurut juga, motormu tak bawa ke kantor sekalian. Biar kapok, bentaknya. Gadis itu dengan sigap memutar pergelangan tangannya, menepis genggaman si polisi. Gerakannya cepat dan rapi, tak seperti gadis biasa. Orang-orang yang menonton dari jauh langsung terdiam, kaget melihat reaksinya. Polisi kedua yang berdiri di belakang ikut maju dengan muka merah padam. Berani sekali kamu melawan petugas. Kau kira kami ini siapa? Katanya dengan nada menekan. Gadis itu tersenyum tipis, seolah tak terintimidasi sedikit pun. Saya tahu betul siapa kalian. Tapi sepertinya kalian lupa siapa seharusnya yang dilayani oleh seragam itu. Ucapnya dingin, kalimat itu membuat kedua polisi semakin geram. Mereka tak terbiasa dilawan oleh seorang perempuan muda, apalagi yang terlihat lemah dan sederhana. Sudah. Turun dari motor, ikut kami sekarang juga. Bentak si polisi pertama sambil mencoba menarik bahu gadis itu. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh, gadis itu bergerak lebih dulu. Dengan sekali sentakan cepat, ia memutar tubuh dan menahan lengan polisi itu. Lalu dalam sekejap tubuh besar itu terpelanting jatuh ke tanah. Suara benturannya keras, membuat debu beterbangan. Orang-orang yang menonton terperangah, sebagian bahkan menutup mulut karena tak percaya apa yang baru mereka saksikan. Ya Allah, gadis itu bisa banting polisi? Bisik salah satu pedagang pasar. Polisi kedua langsung mencabut tongkatnya dan maju. Wajahnya memerah menahan malu. Kau cari mati? Hah? Berani sekali melawan aparat. Namun,
Si gadis hanya berdiri dengan sikap tenang, matanya tajam penuh kendali. Dalam hatinya ia bergumam, identitasku tidak boleh ketahuan. Tapi kalau mereka makin memaksa, aku tak bisa diam. Ketegangan memuncak. Polisi kedua itu sudah siap menyerang, tapi gadis itu hanya mengangkat sedikit tangannya, bersiap menangkis. Semua orang menahan napas, tak tahu bahwa bentrokan yang lebih sengit akan segera pecah. Bagian 3. Serangan balik polisi kedua melompat maju, mengayunkan tongkat rotannya dengan penuh amarah. Rasakan ini. Biar kau tahu siapa bos di sini, teriaknya lantang, namun gadis itu dengan tenang menggeser tubuhnya sedikit ke samping. Tongkat itu meleset, menghantam udara kosong. Dengan gerakan secepat kilat, gadis itu meraih pergelangan tangan si polisi, lalu memelintirnya hingga tongkat terlepas dan jatuh ke tanah. Aarg, peki polisi itu, meringis kesakitan. Tanpa memberi kesempatan, gadis itu melakukan sebuah teknik kuncian yang membuat tubuh polisi kedua tertekuk tak berdaya. Dalam hitungan detik, aparat arogan itu terduduk di tanah. Wajahnya menahan malu bercampur perih, suasana pasar makin riuh. Banyak orang sudah berkerumun, namun tetap menjaga jarak. Mereka tak berani mendekat, hanya bisa berbisik-bisik dengan ekspresi antara kagum dan takut. Siapa sebenarnya gadis itu? Bukan orang sembarangan sepertinya, gumam seorang bapak tua sambil geleng-geleng kepala. Sementara itu, polisi pertama yang tadi terpelanting kini bangkit dengan wajah merah padam. Rasa sakit di tubuhnya kalah jauh dengan rasa malu karena dipermalukan di depan umum. Kurang ajar. Kau berani mempermalukan kami? Teriaknya dengan suara gemetar menahan emosi. Gadis itu hanya menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Aku tidak mempermalukan siapapun. Kalian sendiri yang mempermalukan seragam yang kalian pakai, katanya tenang namun menusuk. Kata-kata itu membuat kedua polisi itu terdiam sejenak, seolah tertusuk rasa bersalah, meski cepat tertutup oleh amarah yang lebih besar dalam hati. Gadis itu tahu, dirinya sudah melampaui batas. Sepertinya aku sudah terlalu menonjol. Kalau situasi makin parah, aku harus bersiap membuka identitasku. Detik berikutnya, polisi pertama mengeluarkan handi talkie dari pinggangnya, berniat memanggil bantuan. Suaranya keras, "Halo, segera kirim anggota ke pasar." Ada warga melawan polisi. Kerumunan semakin panik. Orang-orang berlarian menjauh, takut terjadi keributan besar, namun gadis itu tetap tenang, berdiri tegak, seolah menunggu badai datang. Ia tahu, bentrokan ini belum berakhir, bahkan baru saja dimulai. Tak butuh waktu lama, suara sirene meraung dari kejauhan. Dua mobil patroli meluncur cepat menuju pasar, membuat suasana yang tadinya riuh berubah jadi penuh ketegangan. Pedagang buru-buru menutup lapaknya, warga yang menonton berlarian menjauh, takut jadi sasaran. Gadis itu hanya berdiri di tengah jalan, masih di atas motornya yang sederhana. Tatapannya dingin, tubuhnya tegap, seakan ia tahu persis apa yang akan terjadi berikutnya. Beberapa polisi turun dari mobil. Jumlah mereka lebih banyak, sekitar 6 orang. Salah satu perwira langsung maju, menatap marah ke arah gadis itu. "Mana orangnya? Siapa yang berani melawan aparat?" Bentaknya polisi pertama yang tadi dipermalukan segera menunjuk gadis itu. "Itu dia, Pak. Gadis kurang ajar ini berani melawan kami. Tadi bahkan menumbangkan saya dan rekan saya." Perwira itu menatap gadis tersebut dari ujung kepala hingga kaki. Ia mengernyitkan dahi, seolah tak percaya. Hanya seorang gadis kecil begini? "Kau main-main, hah?" Katanya meremehkan. Gadis itu menarik napas dalam-dalam. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. "Saya tidak melawan aparat, Pak. Saya hanya melawan oknum yang menyalahgunakan seragamnya."
Ucapan itu membuat beberapa polisi saling pandang. Ada yang terlihat ragu, ada pula yang semakin emosi. Perwira itu mengangkat tangannya, memberi isyarat, "Sudah, tangkap dia sekarang juga. Jangan kasih kesempatan kabur." 6 polisi itu mulai mengepung. Warga dari kejauhan menahan napas, sebagian merekam dengan ponsel meski sambil bersembunyi di balik kios. Namun sebelum satupun polisi sempat menyentuhnya, gadis itu membuka jaket lusuhnya perlahan. Dari balik kaosnya, tampak sebuah tanda kecil di sabuk kulit yang ia pakai. Lambang rahasia yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu. Mata perwira itu langsung membelalak, wajahnya pucat seketika. Ia mengenali simbol itu. Itu adalah tanda khusus intelijen negara. Suasana yang tadinya gaduh mendadak senyap. Hanya terdengar suara napas dan detak jantung orang-orang yang menahan ketegangan. Gadis itu menatap lurus ke arah perwira tersebut, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kalian sudah melampaui batas. Jika saya buka identitas sepenuhnya, kalian semua akan menyesal." Mau saya lanjutkan ke bagian 5 biar makin terungkap siapa sebenarnya gadis itu dan apa langkahnya selanjutnya?